Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pitua Guru, kembali saya menyajikan kepada sobat semua sebuah kisah Islami yang sangat inspiratif dan dapat memotivasi kita untuk terus berusaha agar bisa lebih baik dari waktu ke waktu insya Allah. Ini adalah kisah dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan iblis. Hal ini juga disaksikan oleh sahabat-sahabat Nabi ketika itu. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk kita tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, agar channel ini terus berkembang, maka silakan dukung channel ini dengan memberikan like, share, subscribe, dan komentarnya bila ada dalam cerita ini hal yang perlu diperbaiki. Tonton juga video ini sampai selesai, agar Sobat Pitua Guru tidak salah paham. Sobat Pitua Guru, dalam Islam, istilah iblis merujuk kepada makhluk spesifik yang pertama kali membangkang kepada Allah. Sedangkan setan adalah istilah umum untuk makhluk-makhluk yang mengikuti jalan kejahatan, baik dari golongan jin maupun manusia. Iblis adalah simbol dari kejahatan, kesombongan, dan pembangkangan. Kehadirannya mengingatkan manusia untuk tetap waspada, berserah kepada Allah, dan menjauhi sifat-sifat negatif. Namun, dalam kisah saat ini, iblis harus tunduk dan patuh untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta harus menjawab semua pertanyaan Nabi Muhammad SAW nantinya. Sobat Pitua Guru, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu waktu memerintahkan iblis agar segera bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Iblis tersebut mengemban amanah untuk menjawab segala pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW. Sejurus kemudian, iblis langsung berubah menjadi seorang laki-laki tua dan menghadap Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, "Siapa kamu?" "Aku iblis." "Untuk apa kamu menemuiku?" tanya Nabi kemudian. "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku untuk bertemu denganmu dan menjawab semua yang nanti ingin kau tanyakan," kata iblis. Nabi pun langsung bertanya kepada iblis, "Kalau begitu, wahai zat yang terkutuk, berapakah jumlah musuhmu dari kalangan umatku?" Iblis menjawab, "Ada 15. "Siapa yang 15 itu?" "Pertama, engkau ya Muhammad." Sobat Pitua Guru, kenapa iblis membenci Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah yang membawa kebenaran, petunjuk, dan cahaya yang menghancurkan tipu daya, serta keburukan yang disebarkan oleh iblis. Risalahnya adalah penyempurna ajaran para nabi sebelumnya, membawa Al-Quran sebagai petunjuk yang sempurna bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Hal ini menjadi ancaman terbesar bagi iblis yang berusaha memancing manusia agar menjadi kawannya nanti di neraka. Kedua, yang dibenci oleh iblis adalah pemimpin yang adil. Iblis membenci pemimpin yang adil karena pemimpin seperti itu adalah pilar kebenaran, keadilan, dan kedamaian yang menghancurkan misi iblis untuk menyebarkan kezaliman dan keburukan. Pemimpin yang adil adalah musuh utama iblis karena ia melindungi rakyatnya dari dosa dan kebinasaan dengan kepemimpinannya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan pemimpin yang adil adalah rahmat bagi umat manusia dan ancaman besar bagi tipu daya iblis. Bahkan Allah memberikan jaminan naungan kelak bagi pemimpin yang adil di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, yang dibenci oleh iblis adalah orang kaya yang rendah hati. Iblis membenci orang-orang kaya yang rendah hati karena mereka menggunakan kekayaan mereka untuk kebaikan, menjaga diri dari kesombongan, dan dekat dengan Allah. Sikap rendah hati mereka melindungi mereka dari godaan iblis dan bahkan menyebarkan kebaikan pada masyarakat yang menghancurkan misi iblis untuk menyebarkan kerusakan.
Orang kaya yang rendah hati adalah contoh nyata dari kekuatan iman dan ketaatan kepada Allah, yang menjadikan iblis terusir dari neraka karena perilaku sombongnya. Keempat, yang dibenci oleh iblis adalah pedagang yang jujur. Iblis membenci pedagang yang jujur, karena kejujuran adalah senjata yang kuat melawan rahasia, kezaliman, dan godaannya. Kejujuran adalah inti dari kebenaran yang membawa manusia kepada Allah dan menjauhkan mereka dari kesesatan. Dalam simbolisme Islam, kejujuran dan keadilan adalah kekuatan yang menegakkan kebenaran, menghancurkan kebatilan, dan membuat iblis kehilangan pengaruhnya. Kelima, yang dibenci oleh iblis adalah orang berilmu yang khusyuk. Ilmu adalah cahaya yang menghancurkan kegelapan. Ilmu adalah cahaya yang membimbing manusia untuk memahami kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu, seseorang dapat mengenali tipu daya iblis dan melindungi diri dari godaannya. Dalam Al-Quran pun, Allah menyatakan, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Keenam, yang dibenci oleh iblis adalah orang beriman yang suka memberi nasihat. Iblis membenci orang yang suka memberi nasihat karena mereka menjadi penghalang utama dalam misinya untuk menyesatkan manusia. Nasihat yang baik membantu orang lain untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjauhi dosa, yang semuanya bertentangan dengan tujuan utama iblis. Orang yang suka memberi nasihat seringkali membangun lingkungan yang positif, di mana orang-orang saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa. Ketujuh, yang dibenci oleh iblis adalah orang mukmin yang memiliki hati yang penuh dengan rasa kasih sayang. Kasih sayang mempererat ukhuwah Islamiyah. Kasih sayang di antara sesama mukmin memperkuat persaudaraan ukhuwah Islam. Hal ini menciptakan solidaritas dan kebersamaan yang menjadi penghalang bagi tipu daya iblis. Iblis membenci orang mukmin yang saling berkasih sayang karena mereka mencerminkan nilai-nilai yang Allah kasihi, seperti persaudaraan, kedamaian, keimanan, dan rahmat. Kasih sayang menghalangi tipu daya iblis, memperkuat keimanan, dan mendekatkan manusia kepada Allah. Itulah sebabnya iblis berusaha menggantikan rasa kasih sayang dengan kebencian, iri hati, dan permusuhan di antara manusia. Kedelapan, yang dibenci oleh iblis adalah orang bertobat yang istiqomah dalam tobatnya. Iblis membenci orang yang bertobat dan istiqomah dalam tobatnya, karena hal tersebut bertentangan langsung dengan misinya. Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan menerima mereka dengan penuh kasih sayang. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 222. Kasih sayang ini membuat iblis iri dan semakin membenci manusia yang dekat dengan Allah. Iblis telah memilih jalannya untuk tidak bertobat dan berjanji akan terus memusuhi manusia hingga hari kiamat. Ketika manusia bertobat dan istiqomah, mereka menunjukkan kebesaran jiwa yang iblis sendiri tidak mampu lakukan. Hal ini semakin membangkitkan kebenciannya. Oleh karena itu, iblis akan terus berusaha menggoda dan melemahkan iman orang yang bertobat, agar mereka kembali jatuh dalam dosa. Namun Allah menjanjikan perlindungan dan rahmat bagi hambanya yang tulus dalam tobat dan istiqomah. Tetaplah berpegang pada Allah dan mintalah perlindungan dari godaan iblis dengan zikir, doa, dan amal soleh. 9. Yang dibenci oleh iblis adalah orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Iblis membenci orang yang menjaga diri dari perkara-perkara haram, karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan berpotensi menjadi hamba yang mulia di sisinya. Salah satu misi iblis adalah menggoda manusia melalui hawa nafsu, mengarahkan mereka kepada dosa dan perbuatan haram. Orang yang berhasil menjaga diri menunjukkan bahwa godaan iblis tidak efektif. Ini adalah kekalahan bagi iblis yang membuatnya semakin membenci manusia tersebut. Iblis membenci orang yang menjaga diri dari perkara haram, karena mereka adalah bukti nyata kebenaran agama dan kasih sayang Allah. Orang-orang seperti ini mengingatkan iblis akan kehinaan dirinya dan kegagalannya dalam menggoda manusia.
Oleh karena itu, menjaga diri dari perkara haram adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap iblis dan merupakan bentuk ketaatan yang tinggi kepada Allah. Tetaplah berpegang pada Allah dan mohonlah perlindungan dari godaan iblis agar terus istiqomah. 10. Yang dibenci oleh iblis adalah orang mukmin yang selalu dalam keadaan suci. Kesucian menarik kehadiran malaikat yang membawa rahmat dan keberkahan. Sebaliknya, iblis dan bala tentaranya adalah makhluk yang kotor dan tidak tahan berada di sekitar kesucian atau lingkungan yang penuh berkah. Iblis merasa terhalang dari misinya karena aura spiritual yang dibawa oleh orang yang suci. Iblis membenci orang mukmin yang selalu dalam keadaan suci, karena kesucian adalah bentuk nyata dari ketaatan, perlindungan dari Allah, dan kedekatan dengan malaikat. Kesucian juga menjadi penghalang bagi tipu daya iblis dan menunjukkan kebesaran manusia di atas makhluk kotor seperti dirinya. Dengan menjaga kesucian, seorang mukmin tidak hanya melindungi dirinya dari godaan iblis, tetapi juga mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, menjaga kesucian adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat penting. 11. Yang dibenci oleh iblis adalah mukmin yang banyak bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberi sedekah akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Sedekah menjadi jalan menuju surga, yang merupakan tempat yang paling dibenci oleh iblis, karena ia telah terkutuk dan dijauhkan dari sana. Iblis membenci mukmin yang banyak bersedekah, karena sedekah adalah amalan yang mendekatkan seorang mukmin kepada Allah, menghapus dosa, dan melemahkan tipu daya iblis. Sedekah juga membangun harmoni sosial, memupuk rasa syukur, dan menunjukkan kekuatan iman yang bertolak belakang dengan sifat keserakahan yang ingin ditanamkan iblis. Bersedekah adalah cara yang efektif untuk melawan godaan iblis sekaligus meraih ridho Allah. Maka, teruslah bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. 12. Yang dibenci oleh iblis adalah mukmin yang berbuat baik kepada orang lain. Perbuatan baik mendatangkan doa dan dukungan dari para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membantu saudaranya, Allah akan membantunya. Dan barang siapa melapangkan kesulitan orang lain, Allah akan melapangkan kesulitannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keberkahan ini membuat iblis semakin benci karena ia tidak dapat mendekati manusia yang selalu mendapat doa, kebaikan dari makhluk Allah yang mulia. Iblis membenci mukmin yang berbuat baik kepada orang lain karena kebaikan adalah bentuk nyata ketaatan kepada Allah, penghapus dosa dan penyebar harmoni di dunia. Setiap perbuatan baik yang dilakukan mukmin adalah perlawanan langsung terhadap tipu daya iblis. Maka, teruslah berbuat baik tanpa ragu, karena kebaikan adalah senjata untuk mengalahkan iblis dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. 13. Yang dibenci oleh iblis adalah mukmin yang bermanfaat bagi banyak manusia. Orang yang bermanfaat menjadi teladan bagi orang lain untuk melakukan kebaikan. Inspirasi ini menyebarkan kebaikan secara luas, yang membuat iblis semakin sulit menggoda manusia untuk melakukan keburukan. Iblis membenci mukmin yang bermanfaat bagi banyak manusia, karena mereka adalah bukti nyata kebaikan yang melawan misi iblis untuk menyebarkan keburukan. Orang-orang ini menjadi penyebar rahmat, kasih sayang, dan kebahagiaan di dunia yang bertolak belakang dengan sifat dasar iblis. Tetaplah menjadi mukmin yang bermanfaat, karena itu adalah satu cara terbaik untuk melawan iblis dan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Tabrani. 14. Yang dibenci oleh iblis adalah orang yang menghafal Al-Quran dan istiqomah membacanya. Sobat Pitua Guru, Al-Quran adalah panduan hidup yang menuntun manusia kepada kebenaran dan menjauhkan mereka dari kesesatan. Allah berfirman,
Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Orang yang membaca dan menghafal Al-Quran berarti memahami petunjuk Allah, sehingga sulit bagi iblis untuk menyesatkannya. Iblis selalu berusaha membuat manusia malas, lalai, dan jauh dari Al-Quran. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran membuktikan bahwa mereka telah menang melawan godaan iblis yang membuat iblis semakin membenci mereka. Iblis membenci orang menghafal dan istiqomah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber kekuatan spiritual yang menghalangi tipu daya dan misinya untuk menyesatkan manusia. Orang yang memegang teguh Al-Quran menjadi dekat dengan Allah, mendapatkan kedudukan mulia di dunia dan di akhirat, serta menjadi teladan bagi orang lain. Oleh karena itu, teruslah membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Karena itu adalah salah satu cara terbaik untuk melawan iblis dan meraih keridhaan Allah. 15. Yang dibenci oleh iblis adalah orang yang mendirikan salat malam, sedangkan yang lain sedang tertidur pulas. Orang yang bangun untuk salat malam meluangkan waktu beribadah ketika dunia sedang sepi dan suasana sangat tenang. Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Iblis membenci mukmin yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah, karena ia telah terkutuk dan dijauhkan dari rahmatnya. Salat malam adalah satu cara untuk menghapus dosa dan membersihkan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian." Sebagai pendekatan diri kepada Allah, pencegah dosa, penghapus kesalahan, dan penolak penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmizi. Iblis ingin manusia tenggelam dalam dosa, tetapi salat malam justru menghancurkan tipu dayanya. Salat malam adalah salah satu ciri khas orang yang bertakwa. Allah memuji mereka dalam firman-Nya. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Iblis tidak tahan melihat seorang meraih derajat ketakwaan yang tinggi yang menguatkan hubungan mereka dengan Allah. Iblis membenci orang yang mendirikan sholat malam, karena ibadah ini adalah bentuk ketaatan yang tinggi kepada Allah, menghancurkan dosa, melatih keikhlasan, dan mendekatkan manusia kepada surga. Sholat malam juga mempermalukan iblis karena menunjukkan bahwa ada manusia yang lebih kuat dari godaannya. Tetaplah mendirikan sholat malam, karena keutamaannya sangat besar di sisi Allah, dan itu adalah salah satu cara terbaik untuk melawan tipu daya iblis serta meraih ridhonya Allah. Setelah itu, Nabi kembali bertanya, "Lalu siapa kawanmu dari golongan umatku?" Iblis menjawab, "Ada 10 golongan. Pertama, pemimpin yang zalim. Allah sangat membenci kerusakan di muka bumi. Tetapi pemimpin yang zalim seringkali menjadi sumber dari berbagai keburukan seperti kemiskinan, kekacauan, dan hilangnya hak-hak rakyat." Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik." Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Kerusakan yang dilakukan pemimpin zalim memperbesar ruang lingkup kejahatan yang disukai iblis. Pemimpin yang zalim sering menggunakan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak rakyat kecil. Allah telah memperingatkan bahwa kezaliman akan membawa kehancuran. Negeri yang zalim, penduduknya telah kami binasakan, dan kami adakan sudah mereka kaum yang lain. Quran Surat Al-Anbiya ayat 11. Iblis senang melihat kezaliman karena ia ingin manusia hidup dalam kesengsaraan dan permusuhan. Pemimpin yang zalim menjadi sobat iblis karena mereka adalah alat yang efektif untuk menyebar kerusakan, penindasan, dan dosa di muka bumi. Mereka mengkhianati amanah Allah, menjauhkan manusia dari agama, dan memperbanyak keburukan yang disukai oleh iblis. Doa melawan kezaliman adalah senjata mukmin, dan mengingatkan pemimpin untuk bertakwa adalah kewajiban umat. Rasulullah SAW bersabda, "Agama itu adalah nasihat." Hadis riwayat Muslim.
Semoga kita selalu terhindar dari kezaliman baik sebagai pemimpin maupun sebagai rakyat. Kedua, orang kaya yang sombong. Iblis adalah makhluk pertama yang menunjukkan sifat sombong ketika menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Orang kaya yang sombong meniru sifat iblis dengan merasa lebih baik dari orang lain karena harta mereka. Kekayaan seringkali membuat seseorang lupa bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan Allah. Allah mengingatkan, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kamu, dan berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Orang kaya yang sombong memanfaatkan harta untuk kesenangan dunia dan melupakan tanggung jawab akhirat. Kesombongan seringkali membuat seseorang tidak mau menerima nasihat atau peringatan dari orang lain. Rasulullah SAW menjelaskan, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Iblis senang melihat manusia sombong, karena itu membuat mereka semakin jauh dari hidayah Allah. Orang kaya yang sombong menjadi sobat iblis karena mereka meniru sifat iblis, yaitu sombong, tidak bersyukur, dan merendahkan orang lain. Kekayaan yang semestinya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah justru digunakan untuk bermegah-megahan dan melupakan tanggung jawab sosial. Untuk menghindari sifat ini, seorang mukmin harus selalu bersyukur, rendah hati, dan menggunakan hartanya untuk kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkurang harta karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Harta yang digunakan di jalan Allah akan membawa keberkahan dan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun akhirat. Ketiga, pedagang yang menipu. Menipu dalam berdagang tidak hanya mencelakai individu, tetapi juga bisa menciptakan masalah besar di masyarakat, seperti ketidakadilan, ketidakpercayaan, dan kekacauan dalam sistem ekonomi. Menipu adalah tindakan egois yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, sementara orang lain dirugikan. Tindakan ini sering dianggap sebagai salah satu sifat yang mendekati karakter iblis, yang selalu mencari kesempatan untuk menyesatkan dan merugikan orang lain. Dalam banyak ajaran agama, menipu dianggap dosa besar. Contohnya, dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menipu, maka dia bukan bagian dari golongan kami." Hal ini menunjukkan bahwa menipu adalah perilaku yang sangat dikecam dan tidak sesuai dengan karakter seorang mukmin. Dalam Kristen, Alkitab juga menentang penipuan. Timbanglah dengan jujur, takarlah dengan adil. Imamat 19:36. Pedagang yang menipu disebut temannya iblis karena perilakunya melanggar prinsip kejujuran yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran agama, nilai budaya, maupun norma sosial. Keempat, orang yang suka mabuk-mabukan. Minuman keras dan mabuk-mabukan menyebabkan hilangnya kendali atas akal dan pikiran. Dalam banyak agama, akal dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dijaga. Ketika seorang mabuk, ia lebih rentan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seperti kekerasan, berkata kotor, atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam disebutkan, dalam Al-Quran, "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Mabuk-mabukan sering disebut sebagai ibu dari dosa, karena dapat membuat seseorang melakukan dosa-dosa lain tanpa sadar. Dalam keadaan mabuk, seorang kehilangan kendali dan bisa berbohong, melakukan zina, melakukan kekerasan, atau tindakan kriminal lainnya. Orang yang suka mabuk-mabukan biasanya menjauhkan diri atau dijauhi dari lingkungan orang-orang baik. Akhirnya, ia lebih dekat dengan lingkungan pengaruh buruk yang sering diidentikan dengan iblis atau sifat setan. Kelima, pembunuh. Pembunuh sering disebut sebagai kawan iblis karena tindakan membunuh secara sengaja melanggar nilai-nilai moral, agama, dan kemanusiaan. Setiap manusia memiliki hak dasar untuk hidup.
Membunuh berarti merampas hak tersebut. Dan dalam banyak ajaran agama, hanya Tuhan yang berhak mengambilnya. Tindakan ini dianggap sebagai pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Dalam Islam, Al-Quran menyebut, barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 32. Dalam hampir semua agama, pembunuhan dianggap sebagai dosa besar yang membawa hukuman berat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Kristen, Alkitab menyebutkan, jangan membunuh. Keluaran 20:2-13 sebagai salah satu dari 10 perintah Tuhan. Dalam Hinduisme dan Buddhisme, membunuh melanggar prinsip ahimsa, tidak menyakiti makhluk hidup yang dianggap sebagai kewajiban moral. Dalam agama dan filsafat, iblis sering digambarkan sebagai simbol keputusasaan, kebencian, dan pemberontakan terhadap kebaikan. Orang yang membunuh seringkali diliputi oleh sifat-sifat tersebut, sehingga tindakannya dianggap sebagai jalan yang mendekatkannya kepada iblis. Keenam, pezina. Pezina sering disebut sebagai kawan iblis, karena perbuatan zina bertentangan dengan ajaran agama, nilai-nilai moral, dan norma sosial. Zina dianggap sebagai salah satu dosa besar yang membawa dampak negatif baik bagi pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan. Perzinaan melibatkan pelanggaran terhadap nilai kesucian hubungan, khususnya yang seharusnya dijaga dalam ikatan pernikahan. Dalam banyak ajaran agama, hubungan intim adalah hal sakral yang hanya boleh terjadi dalam pernikahan. Dalam Islam, Al-Quran menyatakan, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran, Surat Al-Isra ayat 32. Perzinahan dianggap sebagai penghinaan terhadap nilai kesucian yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Zina seringkali dipicu oleh dorongan nafsu yang tidak dikendalikan, seperti hawa nafsu, ketamakan, dan egoisme. Sifat-sifat ini identik dengan godaan iblis yang bertujuan menjauhkan manusia dari akhlak mulia dan mendekatkannya pada kehancuran moral. Ketujuh, orang yang suka memakan harta anak yatim. Orang yang suka memakan harta anak yatim disebut kawan iblis karena perbuatan tersebut dianggap sangat keji, tidak berperi kemanusiaan, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, dan keadilan. Anak yatim adalah simbol kelemahan dan ketidakberdayaan. Mereka kehilangan orang tua yang seharusnya menjadi pelindung dan penyedia kebutuhan hidup. Memakan harta anak yatim berarti mengambil hak mereka yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Perilaku ini mencerminkan sifat egois dan serakah yang sering diasosiasikan dengan iblis. Dalam Islam, Al-Quran dengan tegas menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran, Surat An-Nisa ayat 10. Memakan harta anak yatim adalah tindakan yang menunjukkan ketamakan tanpa memperhatikan dampak buruk terhadap orang lain. Keserakahan adalah salah satu sifat yang sangat dikutuk dalam agama dan sering dianggap sebagai sifat iblis yang mendorong manusia untuk melampaui batas demi keuntungan pribadi. Kedelapan, orang yang meremehkan sholat. Sholat bukan hanya ibadah, tetapi juga kewajiban utama yang membedakan orang beriman dari orang yang ingkar. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran, Surat An-Nisa ayat 103. Meremehkan sholat berarti mengabaikan perintah Allah yang paling dasar, sama seperti iblis yang menolak perintahnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena kesombongannya. Sholat adalah bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Meremehkan atau meninggalkan sholat menunjukkan sikap tidak menghargai nikmat tersebut. Dalam Islam, iblis dikenal sebagai makhluk yang tidak bersyukur dan justru berusaha menyesatkan manusia agar mengikuti jejaknya. Iblis berjanji untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, termasuk menjauhkan mereka dari ibadah. Meremehkan sholat berarti secara tidak langsung mengikuti langkah iblis yang selalu berusaha memutus hubungan manusia dengan Tuhannya.
Orang-orang yang meremehkan sholat disebut kawan iblis, karena sholat adalah salah satu pilar yang utama dalam Islam, yang menjadi tanda ketaatan, penghambaan, dan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meremehkan berarti mengabaikan kewajiban yang telah diperintahkan Allah, yang seringkali dikaitkan dengan sifat iblis, yang sombong dan enggan menaati perintah Tuhan. Meremehkan sholat berarti menjauhkan diri dari Allah dan mendekatkan diri pada godaan iblis. Menjaga sholat adalah cara terbaik untuk melawan godaan tersebut dan mendapatkan rahmat serta perlindungannya. 9. Orang yang enggan mengeluarkan zakat. Zakat mengajarkan manusia untuk berbagi dan peduli terhadap orang lain. Enggan mengeluarkan zakat menunjukkan sifat kikir dan cinta berlebihan pada harta yang sering dikaitkan dengan sifat iblis. Dalam Islam, sifat kikir adalah ciri orang yang jauh dari rahmat Allah. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran, Surat Al-Hasyr ayat 9. Orang yang enggan mengeluarkan zakat seringkali terlalu mencintai harta dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Padahal Allah memperingatkan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Sifat ini sejalan dengan tujuan iblis untuk menyesatkan manusia agar lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Zakat adalah salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketimpangan ekonomi. Orang yang tidak mengeluarkan zakat berarti menghalangi bantuan kepada fakir miskin dan golongan lain yang membutuhkan, yang berarti mendukung ketidakadilan. Iblis senang melihat manusia hidup dalam kesenjangan dan sebagian besar harta terkumpul pada segelintir orang yang kikir, sementara yang miskin terlantar. Orang yang enggan berzakat secara tidak langsung mendukung ketimpangan ini dan menjadi bagian dari rencana iblis untuk menghancurkan harmoni sosial. Orang yang enggan mengeluarkan zakat disebut kawan iblis karena adalah salah satu kewajiban utama dalam Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta, membantu sesama, dan menjaga keadilan sosial. Menolak mengeluarkan zakat berarti melawan perintah Allah, menunjukkan sifat kikir, dan mendukung kesenjangan sosial, hal-hal yang identik dengan sifat iblis. 10. Orang yang senang berangan-angan. Mereka semua adalah teman dan sahabatku, jawab iblis. Berangan-angan tanpa tindakan hanya membuang waktu yang seharusnya digunakan untuk melakukan hal-hal bermanfaat. Dalam Islam, waktu adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Quran, Surat Al-Asr ayat 1-3. Iblis senang melihat manusia menghabiskan waktu tanpa manfaat karena ini menjauhkan mereka dari amal kebaikan. Iblis menggoda manusia dengan memberikan angan-angan dan harapan palsu yang membuat mereka merasa aman dari hukuman Allah. Meskipun mereka tidak berbuat kebaikan, Allah berfirman tentang tipu daya iblis. Iblis berkata, "Aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka." Quran, Surat An-Nisa ayat 119. Orang yang hanya berangan-angan seringkali terjebak dalam kebohongan diri sendiri, mengira mereka akan mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Berangan-angan panjang membuat seorang lupa bahwa hidup ini sementara dan kematian bisa datang kapan saja. Mereka menunda amal kebaikan dengan berpikir masih ada waktu. Nabi Muhammad SAW memperingatkan, orang yang cerdas adalah yang mengandalkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Angan-angan panjang adalah cara iblis untuk membuat manusia menunda tobat dan amal kebaikan. Orang yang sedang berangan-angan tanpa tindakan disebut kawan iblis karena angan-angan kosong seringkali menjauhkan seseorang dari realitas, tanggung jawab, dan amal perbuatan. Iblis menggunakan angan-angan untuk menyesatkan manusia, membuat mereka terlena, dan melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Sobat Pitua Guru, itulah dialog Nabi Muhammad SAW dan iblis.
Di situ kita dapat melihat dengan seksama bahwa ada 15 orang yang dibenci oleh iblis dan 10 orang yang merupakan kawan iblis. Dari hasil dialog Nabi Muhammad SAW dan iblis, tentunya kita sudah bisa merenungi mana yang telah banyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah perilaku yang dibenci iblis? Jika iya, maka alhamdulillah. Karena memang iblis adalah musuh kita yang nyata. Atau malah sebaliknya, perilaku sahabat iblis yang paling banyak kita lakukan. Jika iya, segeralah bertobat. Karena kalau tidak, kita bisa bersamanya kelak di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah di atas hingga menjadi sebuah pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Yang baik kita ambil dan yang buruk kita buang sejauh-jauhnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.